Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Dan saya Fahmi Udin. Kami di sini ingin menjelaskan tentang studi kasus dari kelompok kami, yaitu pengembangan aplikasi e-commerce mobile berbasis Flutter dengan manajemen state Qubit dan penyimpanan lokal SQLite dengan studi kasus yaitu boxana.id. Baik, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Dan di sini bisa kita lihat pada pendahuluan perkembangan teknologi mobile yang pesat dalam satu dekade terakhir telah mengubah perilaku konsumen secara fundamental, khususnya dalam kegiatan belanja daring. Dan Boxana ID adalah sebuah toko daring yang bergerak di bidang penjualan produk dekorasi premium berupa Lightbox Anime 3D, yaitu lampu hias LED handmade yang berkarakter anime yang menggunakan teknik paper art berlapis untuk menciptakan efek visual 3 dimensi. Perkembangan aplikasi mobile berbasis lintas platform ini semakin diminati karena efisiensinya dalam hal waktu dan biaya pengembangan. Dan Flutter, sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google menggunakan bahasa pemrograman Dart, telah menunjukkan performa yang kompetitif dibandingkan dengan pengembangan natif, sekaligus mendukung pengembangan untuk Android, iOS, web, dan desktop dari satu basis kode yang sama. Dengan widget engine berbasis Kia yang dirender langsung ke kanvas, Flutter mampu menghasilkan antarmuka pengguna yang konsisten dan mulus di berbagai perangkat dan versi sistem operasi. Kemudian, manajemen state merupakan salah satu aspek kritis dalam pengembangan aplikasi mobile yang kompleks. Pendekatan yang tidak terstruktur dalam mengelola state dapat menyebabkan kode yang sulit dipelihara, bug yang sulit dilacak, dan performa yang buruk. Qubit, yang merupakan bagian dari ekosistem Flutter Block, menawarkan solusi manajemen state yang ringan namun terstruktur berdasarkan pola BLOC atau Business Logic Component. Di sisi penyimpanan data, aplikasi mobile berbasis e-commerce yang kami teliti ini memerlukan mekanisme yang mampu mengelola data secara persisten, termasuk data produk, akun pengguna, keranjang belanja, dan riwayat pesanan. SQLite melalui package SQFlite dipilih sebagai solusi penyimpanan lokal karena kemampuannya dalam mengelola data relasional secara efisien tanpa memerlukan server eksternal, menjadikannya ideal untuk skenario offline first. Tuh. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi e-commerce mobile bernama Boxana ID yang menggunakan Flutter dengan Qubit sebagai manajemen state dan SQLite sebagai basis data lokal, serta mengevaluasi kesesuaian arsitektur yang diterapkan terhadap kebutuhan fungsional sebuah platform e-commerce. Baik, kemudian di sini saya lanjut mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak berbasis prototyping yang dikombinasikan dengan metodologi agile. Proses pengembangan dilakukan secara iteratif dalam beberapa sprint, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi fitur, dan pengujian fungsional. Berikut adalah uraian lengkap metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bisa dilihat yang pertama, langsung ke analisis kebutuhan sistem. Dilakukan melalui observasi langsung terhadap alur bisnis toko Boxana ID itu sendiri. Berdasarkan analisis tersebut, ditetapkan 11 fitur utama yang wajib tersedia dalam aplikasi. Di antaranya, splash screen animasi, onboarding interaktif, sistem autentikasi berbasis SQLite, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian, perancangan arsitektur. Arsitektur aplikasi dirancang mengikuti prinsip clean arsitektur yang memisahkan sistem menjadi 3 lapisan utama. Pertama, ada lapisan presentasi yang terdiri dari halaman-halaman UI dan widget yang dapat digunakan kembali. Lapisan yang bertanggung jawab menampilkan data kepada pengguna dan menerima interaksi. Yang kedua adalah lapisan logika bisnis yang diimplementasikan menggunakan Qubit
yang bertanggung jawab memproses data dan mengeluarkan state baru. Yang terakhir, yang ketiga adalah lapisan data, yang terdiri dari repository pattern dan database helper, bertanggung jawab mengakses dan memanipulasi data dari SQLite. Yang selanjutnya ada teknologi dan tools yang digunakan. Pengembangan aplikasi menggunakan Flutter versi stabil terbaru dengan bahasa pemrograman Dart versi 3.x. Android.studio digunakan sebagai integrated development environment. Paket-paket pendukung yang digunakan mencakup Flutterblock versi 8.1.3 untuk manajemen set berbasis Qubit, SQLite versi 2.3.0 untuk operasi database-nya, SQLite Share Preference versi 2.2.2. Untuk penyimpanan sesi pengguna dan preferensi, Flutter Animate versi 4.3.0 untuk efek animasi. Dan selanjutnya di sini bisa dilihat aja untuk versi-versinya. Dan untuk versi ini bisa disesuaikan dengan perangkat kita masing-masing atau perangkat yang akan kita pakai untuk pengembangan aplikasi ini. Dan kemudian ada perancangan basis data. Basis data SQLite dirancang dengan 9 tabel yang saling berelasi. Tabel user menyimpan informasi akun pengguna termasuk nama, email, password, nomor telepon, dan alamat. Tabel produk menyimpan data 30 produk Lightbox Anim 3D yang atribut lengkap meliputi nama, deskripsi, kategori, dan lain sebagainya. Inisialisasi database dan pengisian data awal atau seeding dilakukan secara otomatis melalui kelas seed data service pada saat aplikasi pertama kali dijalankan. Dideteksi melalui produk dari berbagai kategori anime populer seperti Naruto, One Piece, Attack on Titan, dan lain sebagainya. Kemudian ada implementasi manajemen state dengan Qubit. 8 qubit diimplementasikan secara terpisah untuk setiap domain fungsional aplikasi. Outqubit mengelola state autentikasi, meliputi proses login, register, logout, dan pemeriksaan sesi. Product qubit mengelola pemuatan data produk untuk berbagai konteks termasuk halaman bertanda, pencarian, kategori, dan detail produk. Kemudian untuk card qubit mengelola aplikasi keranjang belanja termasuk penambahan, pengurangan jumlah, dan penghapusan item. Terus checkout qubit mengelola alur proses checkout dari pengisian data, pengiriman, hingga pembuatan pesanan. Order qubit itu untuk mengelola pemuatan dan pembaruan riwayat pesanan. Favorite qubit untuk mengelola operasi penanda produk favorit. Dan theme qubit mengelola preferensi tema gelap dan terang. Kategoris qubit untuk mengelola pemuatan daftar kategori produk. Dan setiap qubit memiliki berkas state yang terpisah mendefinisikan semua kemungkinan state yang menggunakan pola Sealed class melalui kata kunci part. Dan yang terakhir ada pengujian. Pengujian di sini dilakukan menggunakan metode black box testing dengan pendekatan fungsional testing. Setiap fitur diuji berdasarkan skenario use case yang telah didefinisikan sebelumnya, mencakup skenario sukses dan skenario gagal. Pengujian dilakukan pada perangkat fisik Samsung Galaxy A35 milik saya pribadi dengan sistem operasi Android. Parameter yang diuji meliputi keberhasilan operasi, CRUD, pada setiap entitas data, kekurangan perhitungan harga termasuk diskon dan voucher, ketepatan transisi state pada setiap qubit, konsistensi tampilan pada mode terang dan gelap, serta responsivitas antar muka pengguna. Demikian. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu nomor 3, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu terdiri dari yang pertama itu dari implementasi antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna dirancang menggunakan material desain 3 dengan palet warna premium hitam, putih, dan gold yang mencerminkan identitas merek Buksana.id. Berikut di bawahnya itu ada tabelnya.
Ini berikut ada tabel fitur aplikasi Boxana-nya dan status implementasinya. Yang pertama itu ada splash screen dan animasi. Implementasinya itu ada Flutter Animate dan Scale Transition. Yang kedua itu ada onboarding interaktif, ada implementasinya itu ada page view sama page controller. Yang ketiga itu ada autentikasi, login atau registernya. Implementasinya itu ada Qubit, SQLite, user table. Yang keempat ada Beranda dan banner slider. Di Beranda itu kita pakainya product Qubit, page view, autoplay. Yang kelima ada kategori produk. Kita implementasinya pakai kategori Qubit dan grid view. Yang keenam ada detail produk dan galeri, yaitu kita pakainya products Qubit dan hero animation. Yang ketujuh ada keranjang belanja, pakainya itu Start Qubit, SQLite Chart Table. Yang kedelapan ada voucher dan kurir, yaitu implementasinya dengan checkout Qubit dan app constants. Yang kesembilan itu checkout dan pesanan. Implementasinya menggunakan order Qubit, SQLite order table. Yang 10 itu ada riwayat pesanan, implementasi menggunakan order Qubit dan tab bar. Untuk produksi favorit selanjutnya ada favorite Qubit sama SQLite favorite. Nomor 12 itu ada pencarian real time menggunakan implementasi products Qubit.search. Yang ke-13 itu kita ada fitur dark mode-nya juga. Kita implementasinya pakai DEM Qubit dan share preference. Selanjutnya adalah implementasi database dan repository pattern. Untuk kelas database dan untuk kelas database yang diimplementasikan ini menggunakan pola singleton untuk memastikan hanya satu instance koneksi database yang aktif selama masa hidup aplikasi. Untuk query join diimplementasikan pada card repository dan favorite repository. Berikut untuk tabelnya. Di tabelnya ini ada macam-macam kategori, ada ID kategori, jumlah produk, dan contoh produknya. Yang pertama itu ada anime. Animenya itu ID-nya kategorinya anime juga, jumlah produknya itu 15, contohnya itu ada Naruto, One Piece, ada Attack on Titan atau Demon Slayer. Untuk movie-nya itu dia ID kategorinya movie, jumlah produknya ada 5, contohnya Your Name, Spirit Away, dan Violet Evergarden. Untuk game, itu ID kategorinya game, jumlah produknya ada 4, ada Genshin Impact, Valorant, dan Blue Archive. Untuk custom design ID kategorinya itu custom, jumlah produknya 3, contohnya ada custom couple, custom portrait, dan birthday. Untuk limited edition, ID kategorinya limited, jumlah produknya 2, dia ada Demon Slayer Mugen Train sama One Piece 25. Bestsellernya itu ada di kategori ID kategori bestseller, jumlah produknya itu ada 1, yaitu Naruto. Yang bestseller adalah Naruto Shippuden Team 7. Totalnya itu ada 30 produk. Nextnya itu ada manajemen state dengan Qubit. Implementasi Qubit menunjukkan keunggulan dalam hal keterbacaan dan pemeliharaan. Setiap qubit diidentifikasikan dalam 2 berkas terpisah. Yang pertama itu berkas qubit yang berisi logika bisnis dan berkas state yang mendefinisikan semua kemungkinan kondisi stage menggunakan pola sealed class. Sebagai contoh, ada produk stage mendefinisikan kondisi state menggunakan pola sebagai contoh, product stage mendefinisikan 7 subclass stage, yaitu product initial, product loading, product detail loading, product load, home product load, ada product detail load, dan yang terakhir itu product error. Penggunaan block builder dan block consume pada lapisan UI memungkinkan widgets merespon perubahan stage secara reaktif tanpa memerlukan mekanisme stage manual. Yang keempat, ada hasil pengujian fungsional. Pengujian fungsional ini dilakukan terhadap 13 skenario utama yang mencakup seluruh alur pengguna dari registrasi hingga penyelesaian pesanan. Skenario semuanya diuji lalu menunjukkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi.
seperti operasi autentikasi berhasil melakukan validasi email duplikat, validasi format input, dan pengolahan sesi menggunakan shared preference. Operasi keranjang belanja berhasil menangani penanganan produk yang sudah ada di keranjang dengan cara memperbarui kuantitas, bukan menambah baris duplikat. Operasi proses checkout berhasil menyimpan data pesanan secara atomik ke database dan mengosongkan keranjang setelah pesanan berhasil dibuat. Lalu ada kalkulasi, yaitu untuk kalkulasi voucher diskon dalam format percentage maupun nominal tetap berjalan dengan benar pada sebagai kombinasi produk dan kurir. Setelah itu ada keterbatasan dan pekerjaan selanjutnya. Di penelitian ini pasti ada keterbatasan yang kita miliki dari kelompok kami juga. Berikut keterbatasannya yaitu kita tidak menggunakan backend server. Lalu sinkronisasi data antar perangkat tidak dapat dilakukan. Jadinya sinkronisasi data itu tidak dapat dilakukan karena nggak ada backend servernya. Lalu data pesanan dan akun menggunakan pengguna bersifat lokal dan akan hilang jika aplikasi di-uninstall atau perangkat di-reset. Lalu kedua itu ada gambar produk masih menggunakan layanan placeholder atau pixom.photos sehingga memerlukan koneksi internet aktif untuk menampilkan gambar. Yang ketiga itu proses pembayaran masih bersifat manual di luar aplikasi karena tidak terintegrasi dengan payment gateway. Yang ini juga mungkin agak susah ya karena paymentnya itu secara terpisah. Jadi dari aplikasi kita sendiri itu belum ada fitur untuk paymentnya langsung. Jadi kalau misalnya payment itu tuh harus chat adminnya dulu untuk kalau mau payment itu. Untuk keempat itu fitur notifikasi push untuk pembaruan status pesanan belum diimplementasikan. Ini juga sama, ini harus adminnya yang update setiap hari. Untuk pengembangan lanjutan mungkin integrasi dengan Firebase Firestore untuk REST API backend sangat direkomendasikan untuk mengatasi keterbatasan pertama dan yang kedua. Sedangkan integrasi Midtrans atau Sendit dapat mengatasi keterbatasan yang ketiga. Untuk kesimpulannya dari aplikasi kami, kesimpulannya itu aplikasi e-commerce mobile boxana.id menggunakan Flutter dengan Qubit sebagai manajemen state dan SQLite sebagai basis data lokal. Aplikasi yang dihasilkan ini mencakup 11 fitur utama e-commerce yang komprehensif, mulai dari autentifikasi pengguna, penelusuran katalog produk, keranjang belanja, proses checkout, hingga pelacakan riwayat pesanan. Semuanya berjalan secara offline first tanpa memerlukan koneksi server. Arsitektur clean arsitektur yang diterapkan berhasil memisahkan tanggung jawab antar lapisan sistem dengan jelas, menghasilkan kode yang modular, mudah dipelihara, dan dapat diuji secara independen. Implementasi 8 qubit yang terpisah untuk setiap domain fungsional terbukti efektif dalam mengelola kompleksitas state pada aplikasi e-commerce, sekaligus menjaga konsistensi antarmuka pengguna yang relatif terhadap perubahan data. Penggunaan SQLite sendiri dengan pola repositori berhasil menyediakan lapisan abstraksi yang memisahkan logika bisnis dari detail implementasi database, memungkinkan potensi migrasi ke solusi penyimpanan lain di masa depan dengan dampak minimal pada lapisan logika bisnis. Hasil pengujian fungsional mengonfirmasikan bahwa keseluruhan fitur berjalan sesuai spesifikasi pada perangkat Android fisik. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa referensi implementasi konkret integrasi Flutter, Qubit, dan SQLite dalam konteks pengembangan aplikasi e-commerce yang dapat menjadi landasan bagi penelitian dan pengembangan aplikasi mobile serupa di masa mendatang. Menurut kami berdua mungkin segitu saja. Berikut
bagian dan juga penjelasan dari aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya sebagai tugas mini project dari mobile programming itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.